Pak Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Kemudian membuat apa lagi dalam waktu pendek ini melakukan rekayasa untuk memperpanjang jabatan, untuk membuat tangan-tangan kekuasaan di pemerintah daerah. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi karena 5 tahun yang lalu, atau 4,5 tahun yang lalu beliau meminta saya menjadi Menko Polhukam. Saya semakin banyak belajar dan tahu bahwa beliau itu sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan kebaikan rakyat. Itulah sebabnya pada tahun ini saya bersedia pula ketika diminta menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo. Tidak ada benarnya KPU itu di mata yang kalah. Dan orang yang takut kalah itu selalu menyerang, bukan malah memberi masukan yang bagus. Hai, kembali bersama saya, Bang Bill. Mengapa sosok Mahfud MD yang dulunya merupakan bagian dari kabinet Jokowi, Menteri Jokowi, kemudian beliau ikut bertanding pada kontestasi pemilu 2024, kini ketika beliau kalah sebagai wakil presiden yang mendampingi Ganjar, malah belakangan ini beliau justru menyerang habis-habisan kepada Joko Widodo sebagai presiden. Tak tanggung-tanggung, Pak Mahfud MD mengungkapkan banyak peristiwa ganjal, banyak keanehan-keanehan, banyak hal-hal yang sebenarnya sangat kontras ketika beliau membela, mendukung, dan juga menjadi perpanjangan tangan Presiden Jokowi ketika menjadi menteri. Sementara saat ini beliau hadir di setiap podcast-podcast, kemudian memberikan kritik, membuka hal-hal yang sifatnya tabu, yang mungkin sifatnya rahasia, kemudian beliau ungkapkan ke ruang publik. Hampir di setiap podcast, di YouTube, di TikTok, di Facebook, di beragam media sosial, Mahfud MD tampil membeberkan banyak hal yang berkaitan dengan dosa-dosa Joko Widodo. Pak Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Kemudian membuat apa lagi dalam waktu pendek ini melakukan rekayasa. Profesor Mahfud MD memang dikenal sebagai sosok yang sangat berintegritas. Ia sangat tegas, terutama ketika beliau menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Menariknya, ketika beliau bergabung bersama Kabinet Joko Widodo, ia pun selalu membela Jokowi, selalu menjelaskan tentang apa yang menjadi isu-isu kontemporer yang menyangkut pemerintahan Joko Widodo. Menariknya, kalau kemudian ada hal-hal yang kontroversial, Mahfud MD lah yang berkemampuan, berkapasitas memberikan penjelasan kepada publik. Termasuk diantaranya adalah isu tentang Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya 3 periode. Mahfud MD tampil menyampaikan kepada publik bahwa Presiden Jokowi tidak pernah menginginkan apalagi mengagendakan untuk mendapatkan jabatan sebagai presiden di periode ketiganya. Bahkan Mahfud MD pernah melontarkan bahwa Presiden Jokowi terheran-heran apa yang kemudian menjadi penyebab sehingga isu ini selalu liar dan berkelindan di ruang publik. Berbeda sekali saat ini ketika Mahfud MD tidak lagi merupakan bagian dari kabinet. Ia berhenti sebagai menteri, kemudian mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Ganjar, dan kemudian kalah pada Pilpres 2024. Saat ini ia tampil di setiap media menyampaikan bahwa pernah ada arahan agar menteri-menteri untuk mempertimbangkan bisa memberikan informasi kepada publik atau mencari celah agar Joko Widodo bisa berada di periode ketiganya. Ini menarik. Tentu Mahfud MD mengungkapkan semua ini bukan berarti tidak memiliki alasan. Ia sebagai orang dalamnya Jokowi sebelumnya kemudian berani mengutarakan hal ini, pasti memiliki alasan-alasan yang kuat. Anda bisa menyaksikan betapa banyak podcast-podcast di mana Mahfud MD menyampaikan hal-hal yang kontroversi yang terjadi di internal pemerintahan, termasuk pribadi Joko Widodo yang menurut dia ada hal-hal yang perlu dikoreksi. Bahkan ada kalimat-kalimat yang menurut saya menarik ketika kita kemudian melihat sosok Mahfud MD yang tadinya menjadi pendukung Jokowi, kini membeberkan dan menilai Joko Widodo sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Tentu Mahfud MD bukan sekedar orang yang sakit hati karena kalah Pilpres. Tentu dia juga bukan sekedar pribadi yang sekedar mengulik-ngulik tentang hal-hal yang sifatnya aib internal pemerintah Joko Widodo. Tapi Mahfud MD sebagai warga negara berkapasitas untuk kemudian mengutarakan, sehingga itu dia pun membuat satu channel YouTube yang disebut dengan Mahfud MD Official, di mana ada podcast terus terang
dari Mahfud MD yang mengungkapkan peristiwa-peristiwa ganjal, baik menyangkut hukum, menyangkut problem ekonomi, pembangunan yang ada di Indonesia, dan juga kritik secara internal, kritik yang dilakukannya kepada pemerintahan era Joko Widodo. Friend, di tengah Joko Widodo yang beberapa saat lagi akan turun dari jabatan sebagai presiden, justru ia mendapatkan serangan bertubi-tubi, baik yang dilakukan oleh lawan politiknya, yang dilakukan oleh orang-orang yang dulu dekat dengannya, dan juga termasuk Prof. Mahfud MD yang dulu menjadi pembantunya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Joko Widodo mendapat tantangan yang cukup besar. Problem Kaisang yang berkaitan dengan jet pribadi, problem akun Kaskus yang dituduhkan miliknya Gibran, masalah MK dan juga rancangan undang-undang pilkada, serta beragam problem korupsi yang menurut Mahfud MD, Jokowi juga harus bertanggung jawab. Ini menarik. Silakan Anda menilai, Anda bisa mempelajari sosok Mahfud MD saat ini. Saya tentunya tidak membela beliau, tidak juga menolak dan juga mendukung beliau. Tapi pada dasarnya, demikianlah realitas politik di masa transisi pemerintahan Jokowi menuju ke Prabowo Subianto. Sekarang berhembus juga, apakah kemudian Joko Widodo akan mendapat tempat yang penting bagi Prabowo? Apakah kemudian Joko Widodo akan ditinggalkan oleh Prabowo? Atau apakah kemudian hubungan Joko Widodo dan juga Prabowo tidak akan berubah meski Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden dan Prabowo dilantik sebagai presiden? Kita tidak pernah tahu. Tentu kita berharap tokoh-tokoh politik kita, figur-figur politik kita mampu menampilkan potret politik yang santun, yang baik, dan juga bermartabat sehingga menjadi pendidikan buat kita sebagai masyarakat yang ada di Indonesia. Saya Taufik Pirfakih dengan segala pikiran saya. Offside.